Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Makna hati bukan sekadar organ, tapi singgasana ilahiyah. Hati dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah sekadar ruang batin tempat bersemayamnya emosi. Hati adalah poros ruhani yang darinya terpancar atau terhalang cahaya ilahi. Ia adalah wadah pilihan bagi Allah untuk menurunkan ilham, tempat ma'rifah bermuara, dan medan kehadirannya dalam kehidupan hamba. Disinilah letak nilai sejati manusia ditimbang, bukan pada lisannya, bukan pada gerak tubuhnya, melainkan pada keadaan hatinya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa hati adalah tempat pandangan Allah, tempatnya menilai dan menakar makhluknya. Ketika Allah memandang hati seorang hamba dan menemukan keikhlasan murni, kelembutan batin, dan kebersihan dari dunia, maka turunlah cahaya petunjuk, ilham, bahkan ma'rifah yang mengangkat hamba itu ke derajat kewalian. Namun hati juga bisa menjadi tempat kegelapan paling pekat jika tidak dijaga. Ia bisa dipenuhi kerak hawa nafsu, kesombongan, cinta dunia, dan keraguan. Hati yang demikian bukan hanya gelap, tapi mati. Dan jika hati telah mati, maka seluruh amal kebaikan pun kehilangan nyawanya. Syekh Abdul Qadir menggambarkan hati sebagai raja dalam kerajaan diri manusia. Bila rajanya lurus, maka luruslah seluruh rakyatnya. Bila rajanya rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh dan amal perbuatannya. Oleh sebab itu, menjaga dan menyucikan hati adalah jihad paling agung, lebih berat dari menaklukkan dunia, karena ia adalah perjuangan melawan musuh tersembunyi yang bersemayam dalam diri sendiri. Kelima poin yang akan dibahas selanjutnya akan mengantarkan kita untuk memahami betapa agungnya kedudukan hati, betapa suci tugas kita terhadapnya, dan betapa mulianya buah dari hati yang terjaga. Mari kita renungkan setiap bagian dengan jiwa yang lapang dan hati yang haus akan kebenaran. Karena inilah jalan untuk sampai kepadanya. Hati sebagai titik fokus pandangan ilahi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, hati bukan sekadar elemen batiniah manusia, melainkan merupakan pusat yang menjadi titik perhatian utama Allah. Allah tidak melihat rupa, jabatan, atau penampilan lahiriah seseorang, melainkan kepada hati mereka. Dalam hadis syahih disebutkan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa hati adalah wadah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Disinilah letak hubungan terdalam antara makhluk dan Sang Pencipta. Oleh karena itu, apabila hati dalam keadaan bersih dan suci dari penyakit-penyakit ruhani seperti riyah, ujub, takabur, dengki, dan cinta dunia, maka cahaya ilahi akan turun ke dalamnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, apabila hatimu suci dan lapang, maka akan terang benderang oleh cahaya Tuhanmu. Artinya penyucian hati bukan sekadar proses etika atau moral, melainkan fondasi spiritual untuk menerima pancaran cahaya dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 88-89, yaitu, pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti, yang menjadi ukuran keselamatan bukanlah kekayaan atau kedudukan, melainkan keadaan hati yang salim, yaitu hati yang selamat dari syirik, nifak, dan penyakit-penyakit batin lainnya. Oleh karena itu, menurut Syekh Abdul Qadir, hati adalah pusat evaluasi ilahi. Ketika Allah hendak menurunkan rahmat, pertolongan, atau bahkan ujian, semuanya bermula dari keadaan hati seseorang. Hati yang senantiasa terjaga dalam muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, akan menjadi ladang subur bagi tumbuhnya nur, cahaya, dan hidayah.
Sebaliknya, hati yang kotor adalah penghalang utama antara manusia dan Tuhannya. Penyucian hati adalah jalan pembuka untuk mendapatkan rahmat yang hakiki. Bahkan, amal zahir tanpa hati yang ikhlas dan bersih akan kehilangan nilainya. Dalam konteks ini, Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa memperbaiki hati adalah prioritas utama dalam perjalanan ruhani menuju Allah. Hati sebagai tempat turunnya ilham dan ma'rifah. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati manusia bukan hanya sebagai organ spiritual yang pasif, tetapi juga sebagai penerima aktif wahana-wahana ilahiyah seperti ilham dan ma'rifah. Hati yang telah dibersihkan dan disucikan akan menjadi tempat turunnya limpahan rahasia dari Allah, baik berupa pengetahuan batin maupun kedekatan spiritual yang tidak bisa dicapai oleh akal semata. Beliau menyebut dalam Futuh Al-Ghaib, apabila hati seorang hamba telah bersih, maka akan datang padanya ilham dari Allah dan nur yang tak terhingga. Ilham dalam konteks ini bukan berarti wahyu sebagaimana yang diterima oleh para nabi, melainkan inspirasi ruhani yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya yang ikhlas dan jujur dalam beribadah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Asy-Syams 8, "Dan kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan dan ketakwaannya." Ayat ini menunjukkan bahwa ilham merupakan bentuk interaksi antara jiwa dan kehendak ilahi. Namun, ilham hanya bisa diterima oleh hati yang bersih, karena hati yang kotor oleh maksiat dan kesombongan tidak mampu menangkap isyarat ruhani dari Allah. Ma'rifah atau pengenalan hakiki terhadap Allah adalah buah tertinggi dari hati yang dibukakan oleh Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa ma'rifah tidak bisa diraih melalui hafalan atau banyaknya bacaan semata, melainkan melalui ketundukan total, mujahadah, perjuangan batin, dan kehendak hati yang jujur. Ma'rifah adalah cahaya batin yang membuka tabir realitas, membawa pelakunya dari keyakinan kepada penyaksian, dari syariat kepada hakikat. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui." Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Ini adalah bentuk ma'rifah yang muncul sebagai buah dari amal yang ikhlas, bukan sekadar tumpukan informasi. Maka menurut Syekh Abdul Qadir, membuka hati untuk menjadi wadah ilham dan ma'rifah adalah dengan cara membersihkannya dari kesibukan dunia, memperbanyak zikir, menjauhi syahwat, serta menguatkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Dengan itulah seseorang dapat mengalami pengalaman ruhani yang dalam dan mendalam, yang membawa kedekatan sejati kepadanya. Hati sebagai raja dalam diri manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan dalam kitab Futuh Al-Ghaib bahwa hati adalah raja dalam diri manusia. Ia adalah pusat kendali dan pengatur utama seluruh anggota tubuh dan perilaku. Apabila hati dalam keadaan baik, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti kebaikannya. Jika hati rusak, maka rusak pula seluruh perilaku manusia. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir menjabarkan bahwa hati adalah pusat keputusan spiritual, tempat di mana kehendak, iradah, niat, niyah, dan cinta, mahabbah, bermuara. Ia ibarat seorang raja yang memberi perintah, sementara akal adalah wazir, menteri, yang membantu menimbang perintah tersebut, dan anggota tubuh adalah pasukan yang melaksanakannya. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menulis, "Bila hati seorang hamba telah tunduk kepada Tuhannya, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengikuti ketaatan itu. Dan jika hati lalai, maka anggota tubuh pun akan menjadi liar." Hati yang dipenuhi dengan cinta dunia akan memerintahkan akal untuk mencari strategi demi ambisi duniawi. Sebaliknya, hati yang dipenuhi cinta ilahi akan mengarahkan seluruh pikiran dan tindakan kepada jalan Allah. Oleh karena itu, hati memiliki otoritas tertinggi dalam struktur spiritual manusia. Al-Quran juga menyinggung peran sentral hati dalam memahami kebenaran dan merespons petunjuk ilahi. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.
Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Ayat ini menekankan bahwa kebutaan hakiki bukan terletak pada indera lahir, tetapi pada hati yang tidak berfungsi sebagai pusat spiritual. Dengan menjadikan hati sebagai pusat pemerintahan diri, Syekh Abdul Qadir mengingatkan pentingnya muhasabah, introspeksi, muraqabah, pengawasan batin, dan tazkiyah, pensucian jiwa. Semua itu dilakukan agar sang raja, yakni hati, tidak lalai dan disetir oleh hawa nafsu, tapi benar-benar menjadi pemimpin yang membawa seluruh entitas manusia ke arah ridha Allah. Menjaga dan menyucikan hati, tugas seumur hidup. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyucian hati bukanlah proyek sementara atau musiman, melainkan merupakan tugas yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berulang kali menekankan bahwa hati adalah cermin yang harus terus-menerus dibersihkan dari debu dosa dan kotoran duniawi. Hati manusia bersifat fluktuatif, terkadang terang oleh zikir, terkadang keruh karena kelalaian. Maka, menjaga kesucian hati memerlukan kesungguhan dan kontinuitas. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jangan kau tinggalkan hatimu, meski hanya sekejap dari pengawasan. Hati yang dibiarkan akan segera diisi oleh hawa nafsu dan syaitan." Peringatan ini menunjukkan betapa rawannya hati dari serangan spiritual. Dalam 1 detik kelengahan saja, syaitan bisa menyusupkan bisikan, dan hawa nafsu mengambil alih kekuasaan hati. Maka, menjaga hati harus dilakukan dengan zikir yang istiqamah, taubat yang berulang, dan muhasabah harian. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Ayat ini menegaskan prinsip yang sangat esensial dalam tasawuf. Keberuntungan hidup, bahkan keselamatan akhirat, tergantung pada keberhasilan seseorang dalam menyucikan hatinya. Menurut Syekh Abdul Qadir, penyucian ini meliputi 3 tahap utama. Takhali, mengosongkan hati dari sifat tercela. Tahali, menghiasi hati dengan sifat terpuji. Dan tajali, penyingkapan cahaya ilahi di dalam hati. Namun, proses ini tidak mudah. Ia memerlukan mujahadah, perjuangan batin, sabar dalam menghadapi godaan dunia, serta kesadaran tinggi akan kefanaan segala sesuatu selain Allah. Penyucian hati juga menuntut agar seseorang bersedia melepaskan keterikatan terhadap pujian manusia, cinta dunia, dan segala bentuk kesenangan yang menjauhkan dari Allah. Syekh Abdul Qadir memberi nasihat mendalam. Jangan kau bayangkan bahwa hati akan tenang sebelum engkau buang dunia dari dalamnya dan engkau gantikan dengan cinta kepada Rabb-Mu. Cinta dunia, meski sedikit, adalah seperti api kecil dalam jerami kering, cepat menjalar dan membakar. Maka, para pencari Allah harus menjadikan tugas membersihkan hati sebagai jihad pribadi yang tidak pernah usai. Bahkan, ketika seseorang merasa sudah bersih, ia masih harus waspada terhadap ujub dan merasa aman dari makar Allah. Penyucian hati bukan hanya untuk memperoleh ma'rifah atau karomah, melainkan karena itu adalah hak Allah atas hambanya. Hati yang suci adalah persembahan terbaik dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka selama hayat masih dikandung badan, perjuangan ini harus terus dijalankan. Buah dari hati yang bersih, makrifat dan cinta ilahi. Pembersihan hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk menggapai buah-buah agung dalam perjalanan ruhani. Di antara buah teragung dari hati yang bersih adalah makrifat dan cinta ilahi. Ketika hati telah disucikan dari kotoran dunia, dipenuhi zikir, dan tunduk dalam kehambaan, maka Allah akan memberinya limpahan pengenalan yang dalam, makrifat, dan rasa cinta yang membara kepadanya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa makrifat adalah cahaya yang hanya masuk ke dalam hati yang suci. Makrifat bukan sekadar pengetahuan tentang Allah, tetapi pengalaman langsung akan kehadirannya, penyaksian ruhani terhadap kebesaran dan keagungan Allah yang tidak mampu dijangkau oleh panca indera atau akal semata. Makrifat membawa seorang hamba kepada penghambaan yang hakiki, bukan sekadar ritual, tetapi kesadaran mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap desah nafas. Sedangkan cinta ilahi, mahabbatullah, adalah puncak dari buah hati yang bersih. Cinta ini membuat seorang hamba lebih memilih kehendak Allah daripada kehendaknya sendiri, lebih mencintai kedekatan dengan Allah daripada segala kenikmatan dunia. Syekh Abdul Qadir menggambarkan cinta ini sebagai api yang membakar segala selain Allah.
membersihkan ruang hati dari kecintaan yang menyainginya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah." Dan Rasulullah bersabda, "Ada 3 perkara, siapa yang memilikinya, maka ia telah merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Syekh Abdul Qadir, cinta kepada Allah adalah hasil dari ma'rifat, dan ma'rifat hanya lahir dari hati yang bersih. Semakin dalam ma'rifat seseorang, semakin besar pula cintanya kepada Allah, dan sebaliknya, cinta yang tulus akan memperdalam ma'rifat. Dengan demikian, hati yang bersih bukan hanya menjadi tempat bercokolnya nilai-nilai kebaikan, tapi juga menjadi jalan bagi tumbuhnya keintiman ruhani dengan Allah. Buah dari hati yang bersih bukan sekadar ketenangan jiwa, tetapi keterhubungan langsung dengan Sang Pencipta yang mewarnai seluruh aspek kehidupan hamba dengan nur ilahi. Menjaga dan menyucikan hati, tugas seumur hidup. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyucian hati bukanlah proyek sementara atau musiman, melainkan merupakan tugas yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berulang kali menekankan bahwa hati adalah cermin yang harus terus-menerus dibersihkan dari debu dosa dan kotoran duniawi. Hati manusia bersifat fluktuatif, terkadang terang oleh zikir, terkadang keruh karena kelalaian. Maka, menjaga kesucian hati memerlukan kesungguhan dan kontinuitas. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jangan kau tinggalkan hatimu, meski hanya sekejap dari pengawasan. Hati yang dibiarkan akan segera diisi oleh hawa nafsu dan syaitan." Peringatan ini menunjukkan betapa rawannya hati dari serangan spiritual. Dalam 1 detik kelengahan saja, syaitan bisa menyusupkan bisikan, dan hawa nafsu mengambil alih kekuasaan hati. Maka, menjaga hati harus dilakukan dengan zikir yang istiqamah, taubat yang berulang, dan muhasabah harian. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9-10, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Ayat ini menegaskan prinsip yang sangat esensial dalam tasawuf. Keberuntungan hidup, bahkan keselamatan akhirat, tergantung pada keberhasilan seseorang dalam menyucikan hatinya. Menurut Syekh Abdul Qadir, penyucian ini meliputi 3 tahap utama. Takhali, mengosongkan hati dari sifat tercela. Tahali, menghiasi hati dengan sifat terpuji. Dan tajali, penyingkapan cahaya ilahi di dalam hati. Namun, proses ini tidak mudah. Ia memerlukan mujahadah, perjuangan batin, sabar dalam menghadapi godaan dunia, serta kesadaran tinggi akan kefanaan segala sesuatu selain Allah. Penyucian hati juga menuntut agar seseorang bersedia melepaskan keterikatan terhadap pujian manusia, cinta dunia, dan segala bentuk kesenangan yang menjauhkan dari Allah. Syekh Abdul Qadir memberi nasihat mendalam. Jangan kau bayangkan bahwa hati akan tenang sebelum engkau buang dunia dari dalamnya, dan engkau gantikan dengan cinta kepada Rabb-Mu. Cinta dunia, meski sedikit, adalah seperti api kecil dalam jerami kering, cepat menjalar dan membakar. Maka, para pencari Allah harus menjadikan tugas membersihkan hati sebagai jihad pribadi yang tidak pernah usai. Bahkan, ketika seseorang merasa sudah bersih, ia masih harus waspada terhadap ujub dan merasa aman dari makar Allah. Penyucian hati bukan hanya untuk memperoleh ma'rifah atau karomah, melainkan karena itu adalah hak Allah atas hambanya. Hati yang suci adalah persembahan terbaik dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka selama hayat masih dikandung badan, perjuangan ini harus terus dijalankan.